kecemasan secara bertahap. Nah, ini ada terapinya yang saya ceritakan ya. Kalau saya mau diobati terapinya ini sistematik desensitization. Pertama teknik yang tapi yang akan bisa melakukan ini ya pasti psikolog ya. Tidak sembarangan ya karena ya. Teknik untuk mengatasi fobia dan kecemasan secara bertahap ini relaksasi. Jadi pasien diajarkan teknik relaksasi otot dalam. Lalu hierarki ketakutan membuat daftar hal yang ditakuti dari yang ringan melihat foto hingga berat. Jadi nanti dilihatin foto atau dilihatin ya kayak gitu ya. Nanti ada terapinya kan proses. Lalu paparan bertahap pasien menghadapi ketakutan sambil tetap rileks gitu. Baru selanjutnya flooding, kebalikan dari desensitisasi, pasien langsung dipaparkan pada ketakutan terbesar mereka sampai kecemasan mereda dengan sendirinya karena tubuh lelah mempertahankan respon cemas. Jangan dipaksa juga ya, udah tahu fobia, tapi enggak lah kamu bisa, nggak boleh Bapak Ibu. Nanti itu akan mengganggu mental tersebut. Bukannya sembuh tambah takut, tambah level fobianya tambah lagi. Karena untuk menyembuhkan fobia itu ada terapinya, ada tahapannya, enggak sembarang-sembarang orang suruh berani. Ya Bapak Ibu ya, itu. Lalu ada yang bagian dua nih. Nah, token ekonomi sering digunakan di sekolah atau rumah sakit jiwa. Pasien mendapatkan token untuk berperilaku baik yang nantinya bisa ditukar dengan hadiah nyata. Jadi ketika kita terapi umpama fobia gitu, udah bisa lihat gambar, nanti kita dapat kayak sesuatu gitu. Nanti kita happy gitu. Jadi pas ngeliat gambar kita nggak takut lagi karena kita happy itu kesenangan itu melebihi dari kesenangan emosi itu melebihi dari rasa takut itu. Baru naik 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 gitu. Mungkin nanti bisa sampai saya pegang gitu ulernya, saya sembuh. Tapi dengan cara ya mereka nanti, psikolog lebih tahu nanti apa yang harus dilakukan terhadap saya gitu kan. Nanti kan ada tanya jawab, observasi, wawancara, isi alat tes gitu. Nanti, oh saya, keberaniannya sampai tahap ini. Oh baru boleh lihat dulu, baru nanti ini. Oh dia sudah sampai mencapai boleh pegang lagi. Saya sih kalau sekarang suruh pegang nggak mau ya, saya nggak berani. Saya takutnya masih takut banget gitu loh, gitu. Tapi kalau dibilang, nanti, pegang nanti dapat duit berapa juta gitu mungkin ya. Saya pikir-pikir juga dulu ya, karena kecemasan saya apa lebih besar daripada kebahagiaan saya dapat uang gitu loh. Gitu juga, itu terapi aja, itu contoh-contoh aja. Lalu eversion terapi digunakan untuk menghentikan kebiasaan buruk. Nah, ada namanya terapi jadi, merokok, alkohol, gigit-gigit kuku, ada nggak Bapak Ibu ya udah dewasa tapi gigit kuku, main-mainin rambutnya teman, atau apa saja kebiasaan-kebiasaan yang masih dari kecil tidak segera, ya orang tua mungkin ya karena sayang atau nggak mau itu sampai akhirnya sampai besar masih ada perilaku-perilaku yang waktu kecil dia bawa sampai besar gitu lah ya, kayak bantal gitu. Nah, ini namanya eversion terapi gitu loh. Ya, contoh memberikan cairan rasa pahit pada kuku agar anak berhenti menggigit kuku ya. Bapak Ibu pasti dengar kan? Kayak, aduh dia dulu kita kasih apa ya? Oh, pare aja di jarinya. Jadi dia pahit lama-lama dia berhenti gitu. Tapi ya nggak juga langsung sembarangan ya. Karena kalau attachment-nya terganggu, ya nanti juga mempengaruhi polanya dia nanti dalam berperilaku ketika usia melewati usia emas. Jadi nggak sembarangan juga, ya perlu dipelajari teorinya terlebih dahulu, pelajari tahap-tahapnya dulu, jangan langsung-langsung gitu, gitu ya Bapak Ibu. Lalu, ini untuk ini ya, untuk pengantar terlebih dahulu, kekuatan strength sangat efektif untuk modifikasi perilaku spesifik, metode terapi singkat dan berorientasi pada hasil, lalu objektif dapat direplikasi secara ilmiah ini untuk, ini ya, terapi ya, contoh-contoh aja. Ini masih contoh-contoh aja, untuk ilmu untuk informasi Bapak Ibu aja. Sering mengabaikan proses mental, emosi, dan genetika, manusia dianggap terlalu pasif, hanya bereaksi pada lingkungan, lalu perubahan perilaku mungkin hanya sementara jika reformnya dihilangkan. Jadi kalau udah nggak ada hadiahnya, ya sudah perilakunya kembali lagi gitu. Jadi benar-benar harus mengikuti tahapannya ya, prosesnya gitu, supaya tidak kembali lagi ke perilaku dia udah berhenti rokok gitu, tapi kenapa dia kembali rokok lagi ya gitu. Jadi memang ada keterbatasannya ya.
Karena segala sesuatu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak bisa merubah seseorang ya. Bapak Ibu ingat ya, tidak bisa merubah siapapun di dunia ini. Ya, Bapak Ibu jangan berusaha jadi dokter aja cuma bisa kasih obat, syukur-syukur sembuh atau enggak, Bapak Ibu nggak bisa. Yang merubah di seseorang itu ya dia sendiri. Kita apa? Kita mendampingi. Kita memberi apa? Memberi saran. Saran itu tidak diberikan secara langsung juga. Ada tahapan-tahapannya. Ketika sudah melewati beberapa sesi, baru ada saran yang sesuai dengan saran ilmu yang kita miliki. Tidak asal-asal kasih saran. Kalau salah, Bapak Ibu nanti dipersalahkan. Ya, jadi semua harus kembalikan kepada klien atau ya klien ya. Jadi tidak berusaha untuk merubah siapapun. Tugas kita apa? Tugas kita memiliki ilmu ini, psikologi ini ya untuk membantu, mendampingi orang yang tidak mengerti, tidak memahami diri dia. Kita pun tidak sulit memahami diri kita kan. Tapi kalau kita ada ilmu kan kita mengobati diri kita. Saya juga punya ilmu ini, saya obati diri saya. Sulit nggak saya? Saya juga sulit gitu. Tapi tidak ada siapapun di dunia ini bisa mengubah saya. Kecuali saya gitu. Jadi yang punya mantan-mantan ya, yang nggak bisa dirubah, jangan berharap dia mau berubah gitu loh ya. Gitu. Jangan memaksakan diri berubah, nanti Bapak pusing sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut kita akan bahas satu persatu Bapak teori behavioristik kita, Bapak Pavlov yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu Jenny. Bu, tanya ya Bu, perilaku. Jadi termasuk perilaku ya orang emosional eating. Jadi kalau emosi